Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, kerabat, sahabat serta beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat Rasulullah ditanya tentang bagaimana hati itu bisa menerima cahaya, apa tandanya? Tanda bahwa hati itu dimasuki oleh cahaya. Maka Rasulullah mengatakan idza dakhala an-nuru al-qalba, apabila cahaya itu, cahaya ketuhanan masuk ke dalam hati seseorang, insyaraha wa inqasaha, maka hati seseorang itu akan menjadi insyaraha, menjadi lapang, menjadi tenang. Tanda hati yang mendapatkan cahaya, dia menjadi lapang, menjadi luas dan menjadi tenang. Kemudian para sahabat bertanya lagi, apa dalil? Apa buktinya lagi bahwa hati seseorang semakin lapang, semakin tenang? Rasulullah menjawab, at-tajafa ad-daril ghurur. Orang itu akan menjauh dari al-ghurur, tipuan-tipuan dunia. Dia terselamatkan dari tipuan-tipuan dunia. Kemudian wal inabah ila daril khulud, dia akan kembali kepada darul khulud, ke tempat yang kekal atau ke akhirat. Wal isti'adas lil maut qabla nuzulil maut, dan dia akan lebih fokus mempersiapkan hari akhirnya sebelum meninggal dunia. Karena orang yang pintar dan cerdas itu adalah orang yang mampu melihat pandangan yang paling jauh. Kalau kita diisi umur memandang kehidupan kita sampai 60 tahun atau 100 tahun saja, itu berarti pandangan hidupnya masih pendek. Pandangan yang paling jauh adalah pandangan sampai kita meninggal dunia, sampai kita ke akhirat. Berarti kita kalau memikirkan nanti karena sesudah mati aku akan menyiapkan apa yang harus dihadapi ke depan sebagainya, lalu disiapkan. Tapi bila orang hidupnya hanya memikirkan 60 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, kemudian lupa dengan sesudah matinya, berarti itu belum disebut dengan cerdas atau pintar, karena hanya terbatas sampai di dunia. Karena di diri kita ada tanda-tanda kehidupan akhirat. Sesudah mati, ruh kita akan tetap hidup, berarti akan melakukan perjalanan. Maka begitu kata Rasulullah, tanda hati yang lapang, dia akan kembali kepada Allah, dia mempersiapkan kematiannya, kemudian dia bisa lepas dari tipuan dunia ini. Bukan meninggalkan dunia, tapi tidak terjebak oleh tipuan dunia. Misalnya, kalau memberi itu lebih utama daripada sekedar memiliki tapi tidak berbagi. Berisi sesuatu tapi tidak dibagi. Sementara dia memiliki lebih. Zakat itu kan kita harus mengeluarkan karena ada sesuatu yang lebih di kita, lalu dikeluarkan. Makanya darah sering dicontohkan, kalau harta atau darah seperti darah, harta itu seperti darah. Darah itu kalau dia sudah mulai lebih produksinya oleh tubuh kita, dia akan menjadi darah kotor dalam tubuh kita. Maka kemudian biasanya donor darah itu menjadi sesuatu yang baik bagi tubuh kita, karena nanti itu akan dikeluarkan, lalu tubuh kita akan menghasilkan darah yang baru lagi, lalu kemudian tubuh kita menjadi lebih segar. Sementara darah yang dikeluarkan bisa difungsikan untuk menolong orang lain. Maka seperti itu harta itu dia berputar, makanya kita dilarang untuk menimbun harta. Kalau harta itu ditimbun lalu kemudian dia tidak berputar, itu seperti air yang tidak mengalir, itu dilarang di dalam agama. Maka bagaimana harta berputar bagi yang berhasil, misalnya membangun usaha, lalu kemudian menjadikan orang lain bisa dapat pekerjaan, atau muncul pula kemuliaan bagi orang yang berhasil mengajak orang lain bergawi wadahinya, menolong orang lain dan sebagainya. Begitulah di dalam Islam, seperti itu diaturkan bagi yang mampu. Bagi yang lain yang tidak mampu, tentu ada ibadah-ibadah lain yang perlu disiapkan, yang dimudahkan oleh Allah. Salah satunya seperti kita hari ini beribadah, duduk, kemudian mendengarkan ilmu, ba'atikaf dia dapat pahala, menjaga mulut, mengatakan perkataan yang baik atau menjauhi dari yang
dapat pahala. Maka dikatakan auliyasmut, katakan, atau kalian diam. Kalau ingin, karena kau melakukan perbuatan baik, dia maka diam supaya jangan menyakiti orang lain. Ada pahala di situ. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, melapangkan hati kita, memberikan cahaya yang berlimpah, sehingga kemudian kita diselamatkan dunia akhirat dan hidup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau ada salah, mari sama-sama kita ketik dan baca kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu